Halo teman-teman, yuk kita mencoba mengenali makna dari masing-masing kartu Lenormand ya. Jadi dalam kartu Lenormand terdapat 36 kartu yang masing-masing terdapat gambar ya. Nah, di sini aku tidak ingin teman-teman menghafalkan makna dari setiap kartunya ya, tapi lebih memanfaatkan intuisi kita atau pengalaman pribadi kita ketika kita melihat sebuah gambar, itu apa yang terbayangkan ya, apa yang kita bayangkan, apa impresi pertama kita ketika melihat gambar tersebut. Nah, dalam kartu Lenormand itu makna dari masing-masing kartu itu bisa makna harafiah, misalnya seperti ini rider, itu bisa orang atau tamu yang akan datang menghampiri kita, atau bisa makna yang lebih konotatif ya. Jadi makna yang lebih luas. Oke, kita akan mulai dengan kartu yang pertama. Yang pertama adalah kartu rider ya, berangka 1. Nah, di sini kalau diartikan secara harafiah itu adanya orang atau tamu yang datang menghampiri kita ya. Dan yang makna yang lebih luas lagi bisa berarti sebuah pesan ya, pesan yang akan datang tersampaikan oleh kita dari jauh ya. Jauh itu relatif ya, tapi maksud saya dari satu tempat ke tempat kita itu membutuhkan suatu waktu ya, perjalanan begitu ya, untuk si pesan itu sampai ke tangan kita. Nah, ketika kartu rider itu keluar, juga kita nanti akan perlu melihat kartu-kartu yang ada di sebelahnya. Nah, tapi dia sendiri artinya adalah sebuah pesan yang akan datang menghampiri kita, atau tamu, atau juga lelaki yang akan datang menghampiri kita. Nah, konteks dari pertanyaan itu sangat penting dalam Lenormand ya. Jadi kita bisa mencocokkan makna kartu dengan konteks tersebut ya. Oke, itu yang pertama. Berikutnya kartu kedua, nomor 2 adalah clover atau daun semanggi ya teman-teman. Nah, di sini maknanya itu sederhana sekali ya. Kita biasa melihat referensi dari film-film atau dari novel-novel, buku-buku yang kita baca bahwa clover itu melambangkan keberuntungan ya, tapi keberuntungan seperti apa? Biasanya sih yang kecil-kecil aja ya, misalnya dapat berita baik tapi yang sifatnya itu simpel-simpel aja begitu. Kemudian bisa juga dapat uang, tapi uang kecil yang nggak terlalu banyak jumlahnya. Jadi kegembiraan kecil yang tidak terduga ya, itu yang akan datang ya, begitu. Selanjutnya untuk kartu yang ketiga, di sini ada ship atau kapal. Nah, kapal biasanya menunjukkan apa? Perjalanan ya, perjalanan yang dekat atau yang jauh. Yang jauh ya, karena ketika orang naik kapal itu berarti dia kan setidaknya pindah pulau begitu ya, menuju ke pulau yang bukan dari tempat asalnya begitu ya, bukan perjalanan daratnya, ini perjalanan laut. Nah, jadi ship itu menggambarkan suatu perjalanan yang panjang, bisa juga ini semacam perpindahan ya, ke suatu tempat yang jauh begitu ya, karena membelah laut itu kan juga suatu frase yang sering kita dengar begitu ya, dan itu biasanya bukan yang dari pulau Jawa ke Bali yang melewati selat aja, tapi biasanya itu asosiasinya adalah semacam samudra yang luas begitu. Jadi ini perjalanan yang jauh, perpindahan yang jauh begitu ya. Dan secara literal pun bisa dibaca bahwa kemungkinan dia akan pergi dengan cruise begitu ya, atau akan segera pergi ke luar negeri begitu ya. Jadi itu makna dari ship atau kapal. Nomor 4 adalah house atau rumah. Nah, ketika kita melihat kartu Lenormand itu sebagian Lenormand deck dan yang aslinya itu biasanya akan menyertai kartu remi ya. Satu kartu remi di atasnya seperti ini atau di bawahnya ya. Nah, di sini kebetulan adalah king atau raja. Jadi rumah itu diasosiasikan sebagai security atau semacam kesejahteraan. Kemudian bisa juga diartikan memang rumah begitu, bisa juga keluarga ya, dukungan keluarga, tapi juga bisa sosok seorang ayah ya. Dan ini kingnya adalah king of hearts, jadi ayah yang memberi pengayoman seperti itu ya. Jadi intinya itu sekuritas,
rasa aman, pengayoman. Jadi apapun yang diasosiasikan dengan rumah ya, dan rumahnya itu yang rumah besar begitu ya. Nah, begitu nomor 4 house. Kartu nomor 5 adalah tree atau pohon. Nah, kalau kita membayangkan kata pohon itu kan kita bisa juga terbayang misalnya pohon keluarga ya, silsilah begitu ya. Nah, ini juga serupa maknanya ya. Jadi ini bisa berarti keluarga, keluarga besar seperti itu. Sejarah akar dari seseorang. Kemudian juga pengayoman juga bisa mirip dengan kartu nomor 4 tadi ya. Karena pohon yang rindang itu kan dia memberi kesejukan bagi semua yang ada di bawahnya. Nah, ini juga bisa berarti vitalitas. Ya, kesehatan itu juga bisa dilambangkan dengan pohon yang besar dan sehat ya, karena pohon yang rindang itu kan di bawahnya yang tidak kelihatan adalah akarnya yang kuat menghunjam di tanah. Nah, itu sebenarnya kita bisa mengukur kesehatan sebuah pohon, daun-daun yang rindang yang indah seperti itu dari akar yang sehat ya. Jadi pohon juga mengartikan kesehatan. Kartu berikutnya adalah kartu clouds. Nah, kalau dari kartu nomor 1 sampai 5 tadi itu sifatnya adalah positif atau netral, yang ini negatif ya. Tapi tergantung juga kartu apa yang ada di sebelah kanan dan kiri dari kartu tersebut. Karena biasanya kartu clouds digambarkan dua warna cloudsnya atau awannya ya, ada bagian putih dan bagian hitamnya. Nah, apapun kartu yang ada di sebelah kanan yang terkena dari warna hitam itu berarti yang harus diwaspadai, sementara yang di warna putih itu biasanya lebih aman ya. Jadi mendung, awan ya, itu kan sering kita bayangkan sesuatu yang yang perlu kita waspadai begitu ya. Ketika awan mendung kita akan lebih berhati-hati ya, misalnya menjaga membawa payung sebelum hujan ya. Jadi awan mendung adalah penanda kemungkinan akan datangnya sesuatu yang kurang menyenangkan ya, akan membuat segala sesuatu lebih gelap gitu ya. Kalau mendung datang itu kan tiba-tiba suasana menjadi gelap begitu. Nah, ini adalah kartu kewaspadaan dan kita harus mengkaitkan dengan kartu-kartu yang ada di sekitar dari kartu clouds ini. Apanya yang perlu diwaspadai ini ya. Mendung apa yang akan melingkupi dari aspek kehidupan yang nanti akan ditunjukkan oleh kartu-kartu yang ada di sekitar clouds ini.